Mohon maaf Bapak, sepertinya mic-nya masih di-mute, Pak. Oke. Oke, sekarang terdengar? Sudah, Pak. Oke, baik. Aduh, saya ulangi deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita masih dipertemukan di sesi terakhir ya perkuliahan kita. Setelah pekan kemarin kita terkendala, Bapak saya ada acara juga, jadi perkuliahan kita menggunakan video pembelajaran saja. Pada kesempatan kali ini, karena pertemuan terakhir, saya akan coba berikan kapita selekta. Kapita selekta itu mungkin materi-materi pilihan atau poin-poin yang sangat penting yang akan kita jadikan patokan gitu loh untuk nanti di UAS gitu, ya, atau boleh dibilang kalau sekarang itu bukan responsi kali ya, semi responsi lah. Kita akan membahas poin apa saja yang akan kita bahas. Mungkin nanti kalau Anda misalkan dengan teman-teman Anda atau dengan dosen yang lain ya akan mengadakan responsi, silakan coba Anda bawa soal-soalnya ya sehingga Anda akan jauh lebih paham gitu ya. Oke, baik. Pada kali ini ada hal yang ingin saya sampaikan terkait kapita selekta kita, yaitu seperti yang Anda sudah lihat di LMS ya, saya sudah buat di situ ya, review materi dan latihan. Oke, sudah terlihat ya di layar Anda? Ya, terlihat ya. Saya harap sudah terlihat ya. Kapita selekta ya. Materi kita, poin yang penting yang akan dibahas, sebetulnya ini boleh dikatakan semuanya lah. Cuma kita coba buat 4 bagian, ya, 4 materi ya. Yaitu pertama distribusi peluang univariat, lalu distribusi peluang khusus diskrit, di sini ada binomial, Poisson, ada hipergeometri, lalu distribusi peluang khusus kontinu, di sini ada uniform, eksponensial, ada normal, lalu di sini pertemuan yang terakhir kita yaitu distribusi sampling ya, CLT. Jadi 4 materi ini sebetulnya sengaja kita buat. UAS itu, oh iya, saya kasih tahu pada Anda, UAS itu nanti bentuknya pilihan ganda, multiple choice. Ya. Jadi, multiple choice, soalnya sudah diakses sedemikian rupa sehingga ada beberapa paket, sehingga bisa jadi Anda dengan teman Anda tidak mendapatkan soal yang persis sama, gitu ya. Namun, untuk standar kompetensi, tingkat kesulitannya adalah sama, gitu ya. Jadi nanti ada waktunya 60 menit atau 1 jam, soalnya ada 20. Jadi 60 dibagi 20 artinya rata-rata satu soal pengerjaannya 3 menit. Jadi oleh karena itu tolong sekali lagi manfaatkan waktu ini. Jangan banyak diskusi juga karena waktunya mepet, cuma 3 menit per soal. Lalu juga setiap Anda pasti soalnya beda-beda ya. Atau kalaupun ada yang sama mungkin cuma satu soal itu pun diacak ya. Jadi tolong perhatikan pemaparan saya ini ya. Jadi ada 4 materi dan ada 20 soal. Berarti rata-rata setiap materi ini adalah 5 soal. Ya. Kan gitu ya? Jadi tolong saya sekarang adalah saya sebagai responsi lah membahas materi. Oke, baik. Masuk materi pertama, distribusi peluang univariat. Apa saja yang akan atau yang harus Anda kuatkan di dalam distribusi peluang univariat? Yang pertama adalah tentu saja teori-teorinya yang berkaitan distribusi peluang univariat. Teorinya apa sih, Pak? Apa sih distribusi peluang univariat? Sebetulnya gampang. Kalau Anda pengen tahu distribusi peluang univariat, ya Anda kuasain aja dulu. Apa sih distribusi peluang? Distribusi peluang itu adalah pasangan terurut atau korespondensi antara si nilai variabel acak dengan peluangnya. X sama dengan 3, maka mencari PX sama dengan 3. Nah, X sama dengan 2, maka mencari PX sama dengan 2. Nah, pasangan urut terurut itu atau korespondensi antara variabel acak dengan peluangnya itu namanya distribusi peluang. Dan distribusi peluang ini bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi, bisa dinyatakan dalam bentuk ya, bisa dinyatakan dalam bentuk ada dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk fungsi, ada dalam bentuk kurva. Ya. Oke,
Saya coba share screen ini ya. Saya buka dulu Jamboardnya dulu. Oke, sambil menunggu terbuka. Bentar. Ini dulu deh. Ya. Sambil menunggu terbuka dulu Jamboardnya. Oke, jadi distribusi peluang unit variat ini sebetulnya Anda harus tahu dulu apa sih distribusi peluang. Distribusi peluang itu pasangan terurut atau korespondensi antara variabel acak dengan peluang. Kalau untuk yang di diskrit, distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang yang variabel acaknya diperoleh dari proses mencacah, menghitung, atau tepat pada satu bilangan bulat. Sehingga distribusi peluangnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi, bisa dinyatakan dalam bentuk grafik. Ya. Gitu. Sementara kalau distribusi peluang kontinu adalah distribusi peluang yang didapat dari variabel acaknya, variabel acak mengukur. Sehingga kalau mengukur seluruh nilai yang ada di dalam bilangan, jadi tidak bisa tepat di dalam satu bilangan. Berupa interval. Kalau berupa interval, ya, maka dia tidak bisa nanti dinyatakan dalam bentuk tabel. Distribusi peluang itu hanya bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi dan dalam bentuk kurva. Itu dipahami oleh Anda dulu ya, seperti itu. Oke. Baik. Ya. Jadi distribusi peluang untuk yang diskrit namanya PMF, sementara distribusi peluang untuk yang kontinu namanya PDF. Ya. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya kalau PMF kan untuk operasionalnya mencari peluangnya tinggal langsung masukkan ke dalam rumus saja, ya. Dan kalaupun dijumlahkan berarti disigmakan pakai notasi sigma penjumlahan. Sementara untuk PDF mencari peluangnya adalah dengan cara mencari integral dari interval yang dimaksud ya, karena kontinu itu kan dia dalam bentuk interval gitu ya variabel acaknya. Oke, jadi untuk mencari peluangnya ya Anda harus melakukan integral ya gitu. Lalu poin yang terakhir yaitu menghitung ekspektasi dan variansi dari PMF maupun PDF. Ekspektasi yaitu tinggal X dikalikan PX-nya ya. X dikalikan PX-nya. Sementara kalau untuk yang kontinu tinggal diintegralkan ya. Integral X kalikan X ya. Oke, coba kita lihat soalnya ya. Distribusi. Nah, ini ada dua soal ini ya, terlihat oleh Anda. Ini adalah contoh dari penyajian distribusi peluang dengan menggunakan fungsi. Ini untuk yang atas ini adalah PMF, sementara untuk yang di bawah adalah PDF. Ini PMF, ini PDF-nya, ya. Nah, Pak, dari mana tahu PMF? Dari mana tahu PDF? Ya, lihat saja batas-batasnya, area X. Yang X di sini ya pada satu bilangan bulat di sini 1, lalu 0, 1. Jadi X-nya itu dapat dari proses mencacah atau tepat pada satu bilangan bulat.
gitu loh ya. 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sementara kalau yang kedua ini disebut PDF, kenapa? Karena ini areanya berupa interval. Dia tidak tepat di satu bilangan bulat saja. Jadi antara 0 dengan 1, ya, antara sekian dengan sekian. Meskipun di sini ada C. Ini contoh soal yang barangkali nanti sebelum kita menghitung peluang dengan PDF ini, kita harus tahu dulu C-nya berapa. Supaya fungsi ini menjadi lengkap, sempurna. Ya, lengkap itu sempurna artinya batas-batasannya jelas. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi ini untuk menghitung peluangnya. Ya, gitu. Oke ya, jelas ya. Jadi ini ada PMF, yang atas, yang bawah adalah PDF. Oke, jelas. Ya. Lalu selanjutnya, dari PMF maupun PDF ini adalah yang perlu Anda ketahui ada sifat-sifatnya. Artinya, kapan disebut PMF, kapan disebut PDF adalah apabila kalau PMF, kalau dijumlahkan, peluangnya itu sama dengan 1. Ya. Contoh yang ini nih, yang pertama ini, ya. Coba contoh yang pertama ini, kalau Anda lihat, contoh yang pertama ini adalah PX-nya, PX ini ya, sama dengan ini ya kan. Ini sepertiga ya, sepertiga. X-nya untuk min 1, 0, dan 1. Gitu. Sementara ini akan nilainya 0 untuk X. Gitu. Untuk X, ini untuk X lainnya. Nah ini sifat TMF ini, apabila dijumlahkan peluangnya sama dengan 1. Jadi kalau kita cari PX minus 1 sama dengan minus 1 kan hasilnya dia sepertiga ya. Sepertiga. PX 0. Berapa peluangnya? Sepertiga. Untuk PX 1. Berapa peluangnya? Juga sepertiga. Jadi kalau kita jumlahkan sigma PX-nya, dia sama dengan 1. Nah ini sifat dari PMF ya. Untuk soal yang nomor 1 ya. Jadi untuk bukan soal nomor 1 ya. Untuk yang ini, untuk si PMF yang di atas. Untuk cari peluangnya ya, tinggal Anda masuk saja. Masuk seperti ini ya. Kayak cuma 1, lihat saja. Kalau 1 masuk mana di sini ya, berarti sepertiga. Kalau mencari PX sama dengan 2, nah, PX sama dengan 2 berapa nilainya? Kalau PX sama dengan 2, coba Anda lihat. 2 itu ada di mana? Ada di sini atau ada di sini? Yang bawah ini ya. Yang di bawah ini. Sehingga PX sama dengan 2 hasilnya bukan sepertiga, tapi 0. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah, kalau Anda lihat, ini cari peluang untuk ini. Untuk soal untuk PDF ini. Nah, kita mencari peluang tidak bisa seperti biasa dulu. Kenapa? Karena dia ada C. Sehingga kita harus cari dulu nilai C-nya berapa. Nilai C-nya berapa. Oke. Nilai C-nya berapa? Ya, kita coba tulis dulu ya. Oke, ini fx tadi. Fx-nya berapa nih? Fx-nya sama dengan X ya. Oke, X lalu juga di sini minus 2 ya. 2 minus X salah. 2 minus X lalu 0. Ini untuk 0, X-nya sampai dengan 1 ya. 1, sementara ini 1 sampai dengan X sampai dengan C. Sementara ini untuk lainnya. Nah, dari sini kita belum bisa mencari, belum bisa digunakan PDF ini untuk mencari peluang. Kenapa? Karena dia masih ada C. Jadi kita harus tahu dulu C ini. Nah, kita gunakan sifat PDF. Kalau diintegralkan sama dengan 1. Berarti sifat itu kalau diintegralkan sama dengan 1, berarti ini integral dari 0,1 ya. 0,1 PX ya. Tambah integral dari 1 C ya. 2 minus X dx. X turun ya. dx. Nah, oke. Sama 0 ya. Oke. Kalau sama 0 tidak kita buat dengan 1. Oke, ini kan setengah X kuadrat ya.
faktor 1 akhirnya, setengah ya hasilnya. Setengah. Ini silakan Anda dilanjut ya. Di formula 1, kalau nggak salah, ini hasil pengerjaan saya C-nya 2. Silakan coba Anda verifikasi. Ya. Ini C-nya 2. Nah, kalau kita sudah tahu C-nya 2, maka fungsi PDF ini bisa kita bisa kita gunakan untuk hitung peluang. Bahkan kita ingin mencari peluang apa nih? PX sama dengan lebih kecil dari 1 misalkan. X-nya sorry 1 X misalkan 3 misalkan. Kita mencari peluang ini ya. Ini bagaimana caranya mencari peluang ini? Ya, ini kan sebetulnya lihat 1 sama dengan 3. Sementara ada batas ini 0 sama dengan 1 artinya X, 1 sama dengan 2 artinya ini. Berarti kalau ini bisa dikatakan menjadi 1 sama dengan 2 ya, batasnya lalu 2 sama dengan 3 gitu. 2 sama dengan 3 0 fx-nya ya. Sementara 1 sama dengan 2 ada harinya ini. Berarti ini kalau saja dengan mencari P 1 kecil X kecil 2 ya. Ya, ditambah P 2 kecil X kecil 3 itu ya. Nah, ini fx-nya 0 ya. F-nya 0. Kenapa 0 ya? Kita lihat. Ini kan di luar batas 1 sama dengan 2. Gitu. Ini 2 sama dengan 3 ya. Di luar batas. Berarti kita hanya mengerjakan ini saja. 1 sama dengan 2. Ya. Jadi tinggal integral dari, Anda kerjakan saja, integral dari 1, 2, gitu ya. Ini 2 minus X dx. Tinggal itu saja ya. Silakan Anda kerjakan. Itu mencari konsep di dalam mencari peluang untuk PF dan PF. Lalu selanjutnya yang tidak di dalam ekspektasi dan variansi. Nah, mencari ekspektasi dan variansi sebenarnya gampang. Tinggal cari saja ekspektasi X dan variansi X. Mencari ekspektasi X itu adalah kalau PMF itu kan berarti tinggal kita saja dari perkaliannya. Perkalian apa? Kalau berasal dengan peluang X dikalikan PS-nya. Ini kalau yang ini ya, PMF ya, diskrit. Lalu lagi untuk mencari apa? Variansi ya. Untuk mencari variansi kita harus tahu dulu ekspektasi pada ini kan pernah dibahas ya kita. Oke, jadi ini sigma dari X yang dikuadratkan dulu ya, baru dikalikan PS. Ya, lalu baru kita mencari variansi. Kalau ini juga sudah, variansi X itu adalah ini ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Ya, yang ini ya kan. Nah, inilah formulasi untuk mencari ekspektasi X dan formulasi untuk mencari variansi X dari distribusi keluar. Pak, kalau yang kontinu gimana? Tinggal diganti jadi ini integral. Kalau kontinu tinggal ganti aja integral. Ya. Jadi integral X kuadrat F dx. Ya. X dx. Bukan minus ya, ini kali ya. Dx ya. Ini kuadrat ya. Kuadrat F dx. Jadi yang diskrit, yang kontinu gitu.
Nah, nanti mencari variabelnya tetap pakai hipergeometri. Oke. Itu untuk apa namanya poinnya Anda harus pahami di diskusi peluang di karya ini. Lalu materi kedua yang akan dibahas adalah diskusi positif teori yang berkaitan dengan binomial Poisson hipergeometri ya. Silakan Anda coba lihat karakteristik apa sih yang membedakan binomial Poisson dan hipergeometri. Oke, saya coba jelaskan secara singkat. Distribusi binomial adalah distribusi peluang yang ingin mencari peluang kejadian apabila setiap eksperimen menghasilkan 2 buah kejadian saja, jadi sukses dan gagal dari beberapa pengamatan, dari beberapa beberapa eksperimen, beberapa eksperimen. Jadi kalau cuma satu pengamatannya bukan binomial, dia berarti Bernoulli kalau satu pengamatan. Meskipun dia ada 2 kejadian sukses dan gagal, tapi kalau hanya satu pengamatannya berarti Bernoulli. Sedangkan binomial 2 kejadian sukses dan gagal, tapi di beberapa pengamatan. Ya begitu. Oke ya. Lalu kalau Poisson, karakteristik dari distribusi Poisson adalah mencari peluang kejadian diskrit ya, dalam space waktu atau dalam space area tertentu. Jadi Poisson itu berbeda dengan binomial ya. Kalau binomial tidak ada space waktu, tidak ada space area. Atau kalau Poisson ada space waktu, space area. Space waktu itu misalkan per day, per minute ya, per hari. Per hari itu kan per day. Per menit atau ya pokoknya waktu di situ, detik dan seterusnya. Misalkan ada 2 buah kecelakaan motor dalam 1 hari. Nah, ya itu dia Poisson. Oke, gitu. Sementara distribusi hipergeometri ada distribusi peluang yang mencari peluang kejadian apabila ya. Dalam hipergeometri adalah distribusi peluang apabila ingin mencari peluang kejadian sukses di dalam sampel, di mana sampel ini diambil dari populasi yang di situ ada kejadian gagal juga. Bentar ya, ada yang masuk telepon. Nah, hanya saya bisa menerima telepon. Oke, baik. Tadi kita sampai mana? Oke ya. Jadi karakteristik dari distribusi binomial, Poisson dan hipergeometri ya kita bisa kenali dulu ya dari Jadi karakteristik binomial, Poisson maupun hipergeometri, apakah ini binomial, Poisson atau hipergeometri, Anda tinggal cari aja karakteristik tadi. Gitu loh. Apakah peluangnya 2 buah kejadian, sukses gagal, itu binomial. Apakah mencari kejadian diskrit di space area waktu, ya, maka dia Poisson. Kalau mencari peluang untuk mencari peluang dari kejadian yang dari kejadian sukses di sampel ya, oke, nah itu menggunakan hipergeometri. Dan jangan lupa, tolong Anda hafalkan
ekspektasi dan variansi binomial, Poisson, dan hipergometri. Terutama binomial dan Poisson. Hipergometri terlalu panjang ya formulasinya, jadi saya tidak sarankan. Ya, saya tidak sarankan. Silakan Anda apalkan ekspektasi variasi untuk binomial dan Poisson ya. Kalau Anda tahu ya sangat gampang ya mencari distribusi binomial ya. Binomial ini kan binomial ini ekspektasinya adalah ekspektasi X-nya itu adalah NT ya. Adalah sama dengan N kalikan T. Sementara variansi X-nya itu adalah NTI. Ya. N, P, dan Q. Gitu, okay. NPQ. Jadi ini dikali ya, semuanya dikali. N kali P, N kali P dikali C, gitu ya, variansi. Sementara Poisson, nah ini yang menarik di Poisson itu adalah baik ekspektasi maupun variansinya dia itu sama. Jadi ekspektasi X dan variansi X dia sama kalau Poisson. Itu lambda. Ya. Di Poisson itu ada rata-rata lambda namanya. Jadi variasi maupun ekspektasi di Poisson ini. Adapun hipergometri panjangnya mungkin tidak perlu ya, karena video mungkin tidak muncul juga buat. Dan mungkin yang ini aja yang perlu Anda pahami ekspektasi variasi binomial dan Poisson. Jadi Poisson ekspektasi variasinya lambda, sementara binomial bisa jadi nanti dalam soal ya diketahui ekspektasi X-nya lalu N-nya nggak ada, nah, berarti Anda cari pakai formulasi ini. Gitu. Oke, itu ya. Ini contohnya, contoh soalnya, contoh soal untuk ini ya. Ini mohon maaf, contoh soalnya ini agak kurang bagus ya, tapi ambil saja secara konsepnya ya. Dari contoh soal ini, coba Anda lihat. Di sini Anda diminta untuk menghitung peluang. PX2, PX lebih dari 8. Ini binomial. Sementara binomial kalau dalam rumus kan harus ada N-nya. N kombinasi X ya. X-nya ada sih 2 dan 8 itu. Cuma N-nya di mana nih? Nggak ada kan? P pangkat P-nya sudah ada peluang suksesnya. Pangkat X, X-nya ada 2. Tapi N-nya nggak ada. Nah, dari mana N kita dapat? Didapat dari variansi. Karena kita tahu variansi itu adalah rumusnya NPQ ya. NPQ. Variansi 9, N, P, Q. Q itu adalah lawan dari P. Kalau P-nya 0,7 maka Q-nya 0,3 kan gitu. Ya. Bukan lawan ya, selisihnya sorry. Karena P dan Q itu adalah mutually eksklusif. Jadi kalau P-nya 0,7 maka Q-nya 0,3. Jadi N yang ditanyakan variansi udah ada 9. 9 sama dengan N 0,7 kali 0,3. Jadi 0,021 ya. 0,21. 9 sama dengan N kali 0,21. Berarti N-nya adalah 9 per 0,21. Berarti N-nya tidak bulat ya. Nah ini adalah contoh soal yang agak kurang bagus ya. Mungkin ini variansinya bukan 9. Sehingga kalau ingin didapat N-nya yang bulat. Sehingga kalau N-nya sudah dapat, maka Anda bisa menghitung ini. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus ya. Mencari distribusi binomial itu N kombinasi X ya. P pangkat seterusnya. Ya. Kalau ini X-nya 2, nah berarti N-nya kalau N-nya 5 misalnya, maka 2, 3, 4, 5. Berarti Anda hitung PX2, PX3, PX4, PX5. Itu jumlah kata. Ya. Baik, ekspektasi atau rata-ratanya. Nah, ini ditanya ekspektasi. Di ini ada, sementara ekspektasi itu NP, ya kan? Nah, ini berarti Anda menuntut tahu rumus ekspektasi. Jadi, rumus ekspektasinya itu adalah NP ya. Sementara tadi variansinya 9 katanya di dalam soal ya. Di dalam soal variansinya 9. Par itu 9. Nah, kalau variansinya 9 ya. Lalu P-nya tadi 0,7 ya. 0,7. Nah, lalu ditanya rata-rata. Nah, berarti dari sini kita harus tahu N-nya. Dari sini kan kita dapat 9 sama dengan, kan rumus variansi itu NPQ ya. N, PQ, P, dan Q. Berarti,
tadi N-nya itu yang dicari, P-nya 0,7, I-nya 0,3. Dari sini kita dapat nanti N-nya adalah 9 dibagi 0,21. Nah, ini nggak bulat ya, ini kurang bagus ya. Jadi N-nya nanti berapa? Nah, nanti dari N berapa itu, lalu kita cari ekspektasi yaitu NP ya. Ekspektasi itu kan NP. Berarti N sudah dapat kali 0,7. Itu adalah ekspektasi. Itu ada ekspektasi. Jadi di sisi polinomial ini ya seperti itu. Tinggal cari antara P, Q, dan N aja. Ya, antara N, P, dan Q saja parameternya. Setelah itu maka semuanya bisa dihitung. Ya, ekspektasi variasi. Oke, lalu yang kedua adalah di sini ada distribusi Poisson. Nah, di sini distribusi Poisson. Ya, distribusi Poisson. Ya, kalau Anda perhatikan distribusi Poisson ini bentuknya dia kan harus ada lambda ya. Karena menghitung distribusi Poisson adalah E pangkat minus lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, ini kita mau menghitung bagaimana lambdanya nggak ada. Nah, ternyata di sini ada keterangan bahwa 6 ini 6 PX3 sama dengan 3 PX2. Diminta mencari ini ya. Kalau ini ya berarti kita cari tahu dulu lambdanya berapa gitu di sini. Ya, lambdanya berapa ya coba kita cek dulu ya. Jadi dari sini kita dapat tadi 6 PX3 ya. P X3 sama dengan 2 PX 3 PX2. Gitu ya. Nah, dari sini kan kita coba kerjakan 6. Nah, kalau distribusi kosong E pangkat minus lambda ya. Pangkat X gitu ya. Lambda. Ya. Dibagi ini 3 berarti. Ini 3 pangkat 3. Ini 3 faktorial. Itu ya. Ini sama dengan 3 E pangkat minus lambda pangkat 2 gitu ya. Ini S-nya 2 ya. Bagi 2 faktorial. Ya. Ini kan bisa kita coret ya. Coret menjadi 3 dengan yang ini. Ya. S2 ya, sorry. 2. Lalu ini kita bisa coret. Ya. Ini 3-nya juga kita bisa coret. Ini ya. Jadi tinggal 2 lambda 6 ya. 3 faktorial itu 6 kan. 6 sama dengan ini tinggal apa nih? Lambdanya saja ya. Sudah 1 per 2 faktorial itu 2. Ini tinggal kita coret lagi. Itu ya, ini 3. Jadi lambda sama ini 2 lambda sama dengan 3. Berarti lambda sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Nah. Oke, nah dari sini setelah tahu lambda 3 per 2, maka soal yang ini variasinya sudah tidak ada. Kenapa? Variasi dari dibutuhkan lambda. Karena variasinya sama ya. Berarti variasinya sama lambdanya 3 per 2. Poin pertama 3 sampai dengan 5. Berarti ini butuh mencari PX4 dan PX5. Ya. Ini dari PX4 sampai karena ini diskrit ya. Poin diskrit jadi PX4 ditambah PX5. Berarti Anda tinggal kerjakan PX4 dan PX5 dengan menggunakan lambda tadi sama dengan 3 per 2. Ya. Sudah simpel seperti itu. Ya, jadi soal yang selanjutnya itu ya mencari P tadi 3 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 5. Nah ini kan diskrit nih. Berarti kalau diskrit mah ini coba lihat tanda sama dengannya. Berarti kita hanya cari PX sama dengan 4. Kan setelah
3 ada 4 ya. Tapi P sama dengan 5. 3 nggak masuk. Ya. Nah, ini pakai kosong. Ya, ini kan E pangkat minus lambda. Lambda tadi sudah dapat ya. Ini lambda pangkat 4. Per 4 faktorial. Lalu ditambah yang ini ya. E pangkat minus lambda. Lambda pangkat 5 ya. Lalu 5 faktor ya. Oke ya. Nah, ini kan tinggal Anda kerjakan aja pakai kalkulator seperti biasa. Dengan lambda berapa yang kita dapat tadi? Lambdanya 3 per 2. Ya, plus 1,5. Masukkan ke sini semua. Sudah, itu sudah dapat hasilnya ya. Oke ya, sudah dapat ya. Begini. Jadi kalau soal yang tadi, PX 3 sama dengan 5 kan seperti ini. Tinggal PX 4 ditambah PX 5. Ya. Lalu kita buat yang kali kosong. PX 4 itu adalah E pangkat minus lambda minus dikali lambda pangkat 4 ya. Ini bukan minus ya, tadi kali ya. Takut saja kamu salah. Ya. Kali lambda pangkat 4 jadi 4 faktorial. Sementara untuk yang 5 ada E pangkat minus lambda pangkat 5 per 5 faktorial. Dengan lambdanya 3 per 2, Anda bisa gunakan kalkulator untuk menghitungannya. Baik, demikian untuk soal yang nomor ini ya, untuk soal yang nomor 2 nomor 2 ya. Nomor 2 poin pertama. Ya, demikian ya. Jadi materi untuk yang distribusi peluang khusus di sini hanya sampai itu. Kenali ciri-ciri binomial, kosong hipergeometri, terutama rumus-rumusnya, ekspektasi dan variasi, lalu cara menghitung peluangnya ya. Barusan sudah bisa menghitung peluangnya. Oke, selanjutnya adalah distribusi usus kontinu. Nah, ini di antara materi yang lain, distribusi peluang usus kontinu ini adalah materi yang nanti akan banyak muncul di dalam soal UAS, akan banyak muncul. Ya, kenapa? Karena ada distribusi normal sebetulnya di sini. Jadi kalau ada distribusi normal ini akan sering muncul banyak soalnya dibandingkan yang lain. Gitu. Kenapa? Karena bisa ada distribusi uniform, eksponensial, dan normal. Jadi, untuk kita mempelajari ini, simpel saja. Yang pertama, Anda harus tahu konsep distribusi peluang khusus yang kontinu. Bahwa mencari peluang distribusi peluang khusus yang kontinu itu adalah mencari luas area di bawah kurva. Ya, ini penting untuk Anda ketahui bersama. Ya. Jadi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda harus tahu bentuk-bentuk distribusi uniform, eksponensial, dan normal dalam mencari peluangnya, ya. Oke, jadi peluangnya simpel, ya. Kalau Anda tahu ini distribusi uniform, distribusi uniform, kita tulis uniform, ya, uniform. Distribusi uniform adalah mencari luas area di bawah kurvanya, itu adalah persegi panjang ini, ya. Karena uniform itu kan tetap peluangnya. PX-nya tetap. Nah, jadi mencari peluang itu sama dengan mencari luas area. Anda tinggal panjang alas dikalikan tinggi saja ya, tinggi. Atau Anda pakai rumus saja. Ini sudah disampaikan ya, rumusnya adalah 1 per B minus A. Ini A-nya, titik A-nya, ini titik B-nya. Ya. Oke. Nah, ini saja uniform. Jadi tinggal Anda cari luasnya. Lalu yang kedua eksponensial. Kalau distribusi eksponensial bentuknya adalah ini. Supaya ke bawah ini ya. Karena hasil itu ke bawah, maka kalau kita ingin mencari luas areanya, misalkan yang sebelah kanan, mencari yang sebelah kanan, nah, luas areanya itu adalah tinggal E pangkat minus lambda X. Atau lambda T, atau lambda Y. Pokoknya X-nya itu waktu. Nah, kalau mencari yang sebelah kiri, tinggal 1 minus E minus pangkat minus lambda T. Atau lambda X, atau lambda
Gitu, ya. Tinggal segini atau masukkan ke dalam rumus. Cuma rumusnya kan lumayan bikin Anda ribet ya. Tinggal ini saja. Jadi kalau untuk mencari ruang yang sebelah kanan berarti luas area yang ini, maka Anda gunakan pangkat minus standar. Jangan pakai rumus yang lain, tinggal masukkan saja angka. Kalau mencari yang sebelah kiri ini, ya tinggal satu minus pangkat lambda. Ya, itu eksponensial. Kalau untuk distribusi normal, seperti yang Anda ketahui, distribusi normal atau distribusi yang simetri. Ini ya, simetri terhadap sehingga dari luar area ini tentunya Anda misalkan ini A ini B ya, ini tinggal Anda gunakan UGT ya, ubah gambar ini menjadi dalam bentuk Z. Ini kan masih dalam bentuk X. Dalam bentuk Z. Ubah dalam bentuk Z, gambarkan area ini masuk lalu lihat tabel. Jadi Anda buat dulu dalam bentuk Z. Dalam bentuk Z itu contohnya kan ZA jadi ZA, ini ZB. Ini area yang dimaksudnya ya. Lalu lihat tabel. Itu konsep dalam mencari peluang uniform, eksponensial, dan norma. Ya. Dan Anda jangan lupa uniform, ekspektasinya berapa? Nah ini rumus-rumus singkatnya ini, jangan sampai lupa. Ekspektasi dari distribusi uniform ini tolong dihafal karena nanti bisa jadi akan ditanyakan ya. B tambah A per 2 atau A plus B per 2 boleh. Variansinya itu adalah B minus A ya kuadrat per 12 per 12. Ini kok per 12 gitu ya. Per 12 bukan per 13, per 12 per 12. B minus A kuadrat per 12 ya. Nah lalu eksponensial rata-ratanya 1 per lambda. Variansinya 1 per lambda kuadrat. Jangan sampai lupa ya. Ini ekspektasi X ya. Jadi ini ekspektasinya. Kalau distribusi normal ya mencari ekspektasi variansinya ya. Ini kan tidak soal ketahuannya. Kalau tidak diketahui nanti harus kita evaluasi, harus kita hitung dengan menggunakan beberapa pendekatan. Seperti dalam contoh soal berikut ini ya. Coba Anda lihat. Jadi ini contoh-contoh poin-poin yang harus Anda pahami di materi yang ketiga ini yang harusnya secara distribusi eksponensial dan norma. Bagaimana bagaimana ini dalam bentuk peluangnya yang bukan saya ajarkan dalam bentuk peluang eksponensial itu begini ya. Bentuknya jadi tinggal cari aja jadi atau peluang pasti bukan 1 minus pangkat minus tanda X gitu ya. Oke, ini coba ya. Tapi pelempar lagi. Oke. Contoh ya. Contoh lagi untuk soal yang materi ini ya. Diskusi peluang khusus yang kontinu ya. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini menarik contoh ini ya. Menarik kenapa? Karena ini contoh soal yang lumayan sulit gitu. Nanti mudah-mudahan di multiple choice ya tidak begini ya. Mungkin kalau Anda perhatikan penjelasan saya nanti ada beberapa poin, beberapa hal yang bisa Anda
ingat sehingga nanti bisa gampang dalam menjawab soal-soal di multiple choice di dalam UAS ya. Oke, yang pertama, uniform AB, ekspektasi X-nya 10, lalu variansi X-nya 12. Lalu kita mencari nilai A dan nilai J. Lalu yang kedua, menghitung peluang ini. Wah, ini ribet nih ya. Oke, kita coba kerjakan. Baik, kita kerjakan. Nah, ini distribusi uniform ya. Bentar. Buat dulu. Distribusi uniform diketahui ekspektasinya 10 ya. Nah, ini menarik nih. Soal ini ekspektasi X-nya 10. Ya. Lalu apalagi yang diketahuinya itu variansi X-nya 12. Variansi X-nya 12. Ya. Nah, lalu ditanyakan A dan B. Nah, ini menarik. Nah, apa yang menarik? Kalau ditanya A dan B, di distribusi uniform, kita tahu distribusi uniform itu adalah harus tahu A dan B-nya, yaitu batas bawah X dan batas atas X-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal masuk rumus ekspektasi. Nah, tahu ekspektasi itu rumusnya, ekspektasi itu B plus A per 2 ya. B plus A per 2. Jadi kalau ini 10, ya, ini B plus A per 2 ya. A per 2. Maka dari sini kita akan dapat B plus A sama dengan ini kesamaan pertama. Dari sini, dari variansi X ini, ya, kita tahu variansi X untuk distribusi uniform itu adalah berarti Anda harus paham itu ya, harus hafal dulu. Kuadrat per 12 ya. Nah, di sini 12 nih, variansi X berarti ini 12 sama dengan B minus A kuadrat ya, per 12. Berarti dari sini kita tahu B minus A sama dengan 12 gitu. A kuadrat berarti minus A-nya 12. Pak, kan bisa jadi minus 12, nggak mungkin minus 12, nggak mungkin apa. Ini kan B itu batas yang tinggi ya. Batas tinggi bukan batas rendah kok negatif. Kita yang pakai ada yang 2. Jadi permain 2. Maka dari sini kita tahu, kita maksudnya kita bersama-sama harus substitusi eliminasi. Ini sih ya. Ini terlalu panjang sama dengan dari sini kan kalau kita jumlahkan menjadi 2B sama dengan 32. Berarti B-nya sebenarnya 16. Ini sih ya. 16. Nah, kalau B-nya sebenarnya 16, maka A-nya sama dengan ini sih sudah gampang. Nah, dari sini berarti jawaban ini saya dapat nih bahwa A dan B-nya hanya A-nya 4, B-nya 16. Maka kita mencari yang di samping sebelah kiri ya, jadi ini sebelah kiri. Tinggal kita cari ini mu-nya apa? Mu-nya 10. Sigma-nya berapa? Akar dari 2. Akar dari 12 itu kan 3, sekian ya. 3, apa ya? Kita perlu hafal. Silakan coba cari ya. Kalau 12 berarti 10 tambah 3, sekian berarti 13, sekian. Nah, berarti kita mencari peluang absolut dari X lebih kecil sama dengan 13, sekian. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat ya. Kita mencari peluang absolut X gitu ya. Ya, lebih kecil sama dengan mu plus 5. Kita tahu mu-nya ekspektasi X kan, mu itu 10. Sigmanya akar 12 ya. Akar 12. Akar 12 itu 3, sekian. Berarti ini sebetulnya mencari peluang absolut X ya. Lebih kecil sama dengan 13, sekian. 12, sekian ya. Atau 14. Oke lah, pokoknya sekian ya.
Nah, ini kalau absolut ini berarti sebetulnya kita mencari 2. Jadi dari minus 13, sekian, lebih kecil X, lebih kecil 13, sekian. Ya, gitu. Ini kita mencari dengan B-nya tadi berapa? 16. Ya, A-nya 4. Jadi sebetulnya kita dari minus 13, ini 13. Berarti kalau uniform kan kita tidak bisa ya mencari minus 13 sampai, karena batas tertingginya 16, batas terendahnya 4. Ini minus 13, berarti ini kita bisa mencari ini. Minus 13 itu kan minus 13, sekian titik sampai dengan X sampai dengan 4 gitu ya. Ditambah gitu. Kita buat kecilin gitu ya. 4 kecil X lebih kecil 13, sekian. Ya. Nah, ini kan 0 ya. Ini kan 0. Kenapa 0? Kan tidak ada di dalam rentang ini. Ini tidak ada 4. Sementara yang ini ada di dalam rentang itu ya. Sehingga kita cukup mencari ini. Berarti sama dengan berapa nih? 1 per B minus A-nya yang ada di sini. 13 kecilnya. Ya, berarti berapa nih? 1 per 9. Ya betul. Oke, baik. Ya, demikian ya untuk soal aduh, kok nggak kelihatan. Kok Anda diem aja ya. Nah, ini mencari PX absolutnya ini mu 10 akar 12, berarti ya Anda sebetulnya mencari ruang absolut X itu 13 sekian. Lebih kecil dari 13 sekian. Lalu Anda bisa, kalau ini absolut ya, lebih kecil dari, maka ini sama saja dengan minus 13 sekian, lebih kecil X, lebih kecil dari 13 sekian. Ya. Nah, ini kita lihat rentang X yang mungkin yang ada dalam uniformnya ini adalah 16 dan 4. Tentang ini minus 13, ya, ini 13. Berarti kita bisa buat pecahkan menjadi minus 13 sekian, lebih kecil dari 4, batas bawah ini, dan dari 4 dengan 13. Nah, ini dia 0 kan. Kenapa? Karena tidak ada di dalam rentang peluangnya. Sementara yang ada dari 4 sampai 13 saja. Nah, jadi ini sebagai A-nya, ini sebagai B untuk mencari luas area. Ya, berarti 1 per 13 dengan 4, dengan 1 per 9. Oke, ya demikian. Untuk soal yang nomor 1 ya, distribusi uniform. Lalu ini contoh soal untuk normal yang sedikit bagus ini soalnya. Nah, oke, kita bahas di sini. Oke, kita lihat distribusi normal. Jadi Anda ingat kalau di dalam distribusi normal mencari peluang itu tinggal gunakan UGS. Ubah X menjadi Z, gambar area yang dimaksudnya G, gambar area Z, lalu lihat tabel jadi UGS. Ubah gambar tabel. Ya, itu kalau dalam bentuk X. Tapi kalau sudah dalam bentuk Z, berarti tinggal digambarkan dan lihat tabel gitu. Kalau sudah dalam bentuk Z. Nah, sekarang di dalam soal ini menarik. Soal ini diminta mencari mu X dan X-nya. Sementara dari ini apa artinya? Oke, kita lihat. Kuantil X 0,4 artinya kuantil ke 0,4 atau persentil 40%. Jadi kalau kita punya data, persentil ke 40%-nya atau kuantil 0,4 itu 50 nilai. Nah, ini bagaimana Pak caranya? Oke, gini. Ya. Jadi, kalau kita gambarkan gini ya, ini distribusi normal ya, ini titik tengahnya, titik tengah itu mu-nya ya. Kalau ini mu-nya di tengah, maka Anda tahu dari sebelah kiri ke titik mu ini dia tuh 50% data, ya kan? Dari mu ke sebelah kanan ini 50% data. Jadi kalau tadi X 0,4 itu sama dengan 50 itu artinya apa? Nah, ini artinya bahwa persentil 40% atau luas areanya 40% gitu loh. Berarti kalau luas area 40% di sini kan. Kenapa sampai sini? Karena kalau sampai sini dia 50%. Jadi dari sini ke sini 40% itu ya
Nah, ini 0,4 ya. 0,4 gitu ya. Nah, ini hasilnya data di sini 50 gitu. Gitu ya. Lalu yang kedua, X 0,8. X 0,8 itu artinya persentil 80 atau kuantil ke ini. Nah, berarti kalau 0,8 ya ini kan peluangnya sebetulnya. Berarti dia ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau dari sebelah kiri ke mu saja dia 50%, maka 80% itu ada di sini. Ini nilainya 100. Berarti nah, yang ini itu, nah yang ini di sini itu 80%. Jadi akhirnya dari ini 0,8. Ya, betul ya. Nah, sekarang kalau ini sudah kita ini, maka kita ingin tahu mu dan semuanya. Jadi yang ingin ditanyakan mu dan tanyakan sigma. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau dalam aljabar, kalau ada dua parameter yang ingin diketahui, maka kita mutlak harus punya dua persamaan. Jadi pertama didapat dari ini, ya. Persamaan kedua didapat dari ini. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan ya. Ya, cirinya 50. Maka sebetulnya kita harus butuh dengan Z area. Jadi Z untuk 50 ya. Oke. Lalu Z untuk 0,8 yang sini itu berapa di sini yang setara dengan ini. Jadi dari ini kita akan tahu nih 0,4 itu nanti Z-nya berapa. Ini kan kita ubah dulu ke dalam ini ya. Ke dalam normal 40. Maka titik ini menjadi Z50 ya. Z50. Sorry. 50. Yang ini Z100. Jadi untuk Z50 hasilnya berapa gitu loh. Ya, Z50 hasilnya berapa. Ini bukan Z. Ya. Oke. Maka di tabel kita harus tahu berapa nih. Nah, ini kan peluangnya sama sampai dengan sini 0,4 karena luas area itu pasti sama. Luas area itu untuk yang baik yang normal maupun dalam itu sama. Maka kita cari 0,4 yang peluangnya. Berapa titik Z-nya? Kita cari di divisi di tabel ya. 0,4. Cari 0,4 itu yang mendekati 0,4 gitu loh. Mendekati 0,4. Mendekati 0,4 mana? Kayaknya ini deh. Ya. Mendekati 0,4 dari sebelah kiri. Sehingga dari sini kita tahu ada min 0,2 berapa nih Z-nya? Min 0,26. Jadi kita lihat di sebelah kiri dan sebelah atas. Sebelah kirinya min 0,2 minus 0,2 dan atasnya 6 ya, berarti minus 0,26. Jadi yang ini yang 0, itu adalah Z-nya. Ini Z50 ya. Kita tulis dulu ini dari persamaan pertama ya. Sama dengan ini ya. Dibagi. Nah, ini berapa yang 50 itu Z50 itu atau Z50 itu artinya yang 0,4 gitu ya. Nah, 0,4 itu artinya berapa nih? Sementara X-nya 50 gitu. Ini tadi minus 0,26. Ya, minus 0,26 sama dengan X-nya kan 50 ya. 50 ya kan? Dikurangi mu per sigma. Jadi dari sini kita akan dapat satu persamaan ya, satu persamaan yaitu minus 0,26 sigma itu ya plus mu sama dengan 5. Ini persamaan persamaan. Maka untuk persamaan kedua kita dapat dari yang X 0,8. Berapa peluang untuk 0,8? Peluang Z untuk 0,8 dari yang mendekati 0,8.
Misalnya 0,8, ini kayaknya. Ini. Nah, ya. Ini ya, jadi 0,88 ya. 0,84 ya. 0,84. Jadi 0 jadi 0,84 ya. 84 sama dengan X-nya kan 100 ya. 100 dikurangi mu per sigma. Sigma ya. Nah, ini kan kita bisa berarti 0,84 sigma ya. 0,84 sigma ya. Tambah mu ya. Tambah mu sama dengan 100. Nah, ini persamaan keduanya. Jadi kalau sudah dapat persamaan satu persamaan kedua ini, bagaimana caranya? Tinggal suruh dieliminasi kan? Ini dieliminasi, mu-nya dapat sigma ya, sigmanya dapat, kalau sigmanya dapat, masukkan ke kelas satu persamaan. Oh ini hal ini sehingga mu dapat. Sehingga soal ini mu x dan paling x-nya dapat. Ya. Jadi kuadrat saja. Jadi kalau sigmanya dapat, tapi paling x-nya nggak kuadrat. Jadi ya, kalau ini kuadrat ya. Lalu ada yang disasarnya yang bisa 1,5. Nah ini soal ini adalah soal yang sebetulnya agak sedikit. Jadi ya, sorry tadi kok pada diam ya. Nah ini mestinya dari sini yang 0,5 Z-nya ya minus 0,26 masukkan X-nya 50 dikurangi nilai sigma didapat satu persamaan ya seperti ini. Lalu dari yang X 0,8 yang 100 ini masuk menjadi Z untuk 0,8 kan 0,84 ya. Nah, X-nya 100 mu per sigma. Berarti 0,8 sigma tambah mu sama dengan 100. Jadi kita dapat dua persamaan. Nah, dua persamaan ini sudah cukup untuk mencari mu dan sigma. Jadi ini pakai substitusi eliminasi biasa. Mu-nya dihilangkan ya. Didapatlah sigma. Nanti sigmanya dapat substitusi ke kelas satu persamaan sehingga didapat mu. Mu dapat, sigma dapat, maka soal yang ini sudah kita dapatkan ya. Mu dan variasi. Baik, untuk soal yang selanjutnya yang ini, luas di sekitar rata yang lebih besar dari 1,5 sigma. Nah, yang lebih besar dari 1,5 sigma ini ya Anda sebetulnya mencari seperti ini. Mencari luas areanya seperti ini. Ini ya, kalau saya gambar. Jadi untuk distribusi normal jangan lupa selalu digambar ya. Nanti biasanya kalau nggak digambar lupa. Ini ya. Nah, jadi kalau soal yang tadi ya mencari luas di daerah sekitar rata-rata yang lebih besar dari 1,5 sigma, gitu kan? Luas daerah sekitar rata-rata yang lebih besar dari 1,5 sigma. Sebetulnya mencari apa ini? Mencari seperti ini. Mencari luas areanya yang itu. Jadi kalau ini itu adalah ya, mu tambah 1,5 sigma. 1,5 sigma. Nah, berarti kalau ini mu minus 1,5 sigma gitu loh ya. Nah, lebih besar dari ya berarti ini yang dicari sebetulnya. Nah, ini yang dicari soal itu ya. Jadi sebetulnya kita mencari dua luas area ini. Jadi dua luas area ini sebetulnya kita bisa tulis 2 dikalikan P gitu ya. X lebih kecil dari, ambil aja salah satu yang ini atau yang ini saja ya, lebih enak. Berarti lebih kecil dari mu minus 1,5 sigma. Nah, itu tinggal misalnya ini. Nah, ini masih dalam bentuk X, berarti kita ubah dalam bentuk Z. Nah, pakai Z itu apa? Z itu kan rumusnya adalah
X dikurangi U per 5 ya. X dikurangi U per 5. Berarti ini X-nya ya. Ini sebagai X-nya ini. Maka sebetulnya kita mencari 2 P ya, gitu. Ini kita ubah dalam bentuk Z ya, begitu dari. Nah ini dia X-nya. Berarti mu dikurangi 1,5 sigma ya, dikurangi mu ya, dibagi sih. Ini kan coret, ini juga akan coret dengan ini. Ya, berarti sebetulnya ini sama saja dengan mencari 2 kali P Y begitu dari minus 1,5 ya. Jadi ini bisa saja ini di dalam tabel kita cari berapa ya, di dalam tabel dicari berapa ini kalau salah di dalam tabel 0, ini minus 1,5 jadi kecil minus 1,5 ini ya minus 1,5 nah ini dia minus 0,0668 jadi dapat manfaatnya dengan dikali ya 0,13 ya untuk soal yang mana ya soal yang jadi kita kenal tapi lebih besar dari sini. Oke, lalu selanjutnya adalah distribusi sampling dan CLE. Materi untuk distribusi sampling dan CLE ini sebetulnya materi yang terakhir ya di pembelajaran kita, jadi ini masih hangat gitu. Jadi distribusi sampling dan CLE ini Anda lihat apa definisi distribusi sampling. Distribusi sampling itu adalah distribusi dari statistik sampel yang kita ambil dari populasi gitu ya. Statistik sampel dari yang. Jadi kalau saya ambil berkali-kali sampel ya, dari satu populasi atau Anda mencicipi berulang-ulang dari semangkok bakso ya, berarti Anda sudah melakukan distribusi sampling gitu. Ya, misalkan yang ditahui itu rasa pedasnya, maka itu adalah statistik sampel dari populasinya gitu ya, atau distribusi sampelnya. Lalu untuk apa Pak digunakan untuk karena kita keterbatasan ukuran sampel, maka cukup saja sampelnya dilakukan berulang-ulang ya dengan cara with replication sehingga nanti tujuan kita untuk memperkirakan parameter populasi itu bisa tercapai. Jadi di sana. Sehingga dalam kalau Anda perhatikan di materi pekan kemarin, semakin besar ukuran sampel, maka sebetulnya semakin bagus. Kenapa? Karena variansi atau keragaman dari statistik sampelnya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil keragamannya, maka berarti semakin homogen. Kalau semakin homogen berarti penaksirannya bagus. Estimasi terhadap parameternya semakin dekat dengan kenyataan. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Ya, jadi variabilitas atau keragaman dari sampel itu akan semakin mengecil apabila ukuran sampelnya diperbesar. Ya, nah itu tolong dipahami itu ya konsep distribusi sampling. Sudah ada di video yang lalu ya, pekan yang lalu. Jadi masih hangat lah. Lalu yang selanjutnya apa perbedaan antara menghitung distribusi normal dengan CLT? Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya simpel. Kalau distribusi normal ya, yang kita hitung peluangnya itu ada peluang X. Ya. Jadi kalau distribusi normal yang kita hitung peluang itu peluang X-nya. Ya. Jadi yang kita hitung itu peluang X. Gitu ya. Ini X-nya berapa. Tapi kalau distribusi sampling, yang kita hitung itu adalah peluang dari rata-rata X. Yang kita hitung itu peluang dari rata-rata X. Aduh, ini kepanjangan. Oke, gimana cara operasional untuk mencarinya? Sebetulnya sama seperti cara kita mencari
dengan UGT. Ubah X menjadi Z. Berarti kalau ini ubah X bar menjadi Z. Lalu gambar area yang dimaksud, lalu lihat tabel. Tabel apa? Tabel distribusi normal. Jadi distribusi sampling maupun distribusi normal ya tabel digunakan tabel Z, tabel distribusi normal. Jadi perbedaannya dari sini Z nih. Kalau normal Z itu adalah X dikurangi mu per sigma. Nah, sementara kalau untuk distribusi sampling Z itu adalah X bar ya dikurangi mu per sigma per akar N. Ya, gitu ya. Nah ini yang membedakannya. Jadi yang membedakannya hanya di proses G-nya saja. Kalau distribusi normal ya kita G-nya itu yang ini. Tapi kalau distribusi sampling kita pakainya yang ini. Ya. Gitu. Oke, nah sebagai contoh, ini coba Anda lihat contoh di sini ya. Distribusi dan sampling perbedaannya itu contoh di sini. Ya, ini dia. Oke, nah contoh di sini. Nah yang warna merah ini adalah menjadi peluang untuk distribusi normal biasa. Sementara yang warna apa namanya ini yang warna biru ini distribusi sampling distribusi sampling. Kalau ini distribusi normal. Bedanya di mana? Bedanya di G-nya, di gambar diubahnya, sorry. Perbedaannya di ubahnya. Kenapa? Karena kita mengubah X menjadi Z, kalau ini mengubah X bar menjadi Z. Oke, jadi bukan di G ya, sorry, bukan di G ini perbedaannya, sorry, ya. Jadi perbedaannya bukan di ubahnya ini, perbedaannya, sorry. Ya, perbedaannya di ubahnya, bukan di G ya, sorry. Jadi untuk mengubahnya itu pakai Z ya. Kalau normal ini, kalau ini gambarnya tetap sama, cara menggambarnya tetap sama. Pakai gambar distribusi normal baku. Jadi distribusi normal baku itu bentuk gambarnya kan simetris terhadap titik nol. Sudah simetris terhadap titik nol, maka bisa kita lanjutkan dengan melihat tabel. Nah, itu ya. Baik, demikian untuk ini ya. Ini tidak akan dibahas lah ya. Saya pikir kenapa? Karena ini masih hangat ya yang kemarin ya. Sehingga yang penting UGT ya. Ubah X bar menjadi Z, lalu gambaran area Z, lalu lihat tabel. Kalau nanti ada misalkan soal distribusi normal maupun distribusi sampling, mencari misalkan X-nya atau mencari Z-nya, ya tinggal gunakan aja persamaannya. Kalau distribusi normal, maka gunakan persamaan ini nanti. Nah, oke. Jadi kalau mencari X, ya berarti Z, sigma, dan mu-nya harus diketahui. Gitu. Ya. Kalau mencari variansi atau mencari sigma, berarti Z, X, dan mu harus diketahui. Kalau untuk distribusi sampling, kalau mencari X bar, berarti Z, mu, sigma, dan N harus diketahui. Kalau mencari sigma, berarti Z, X bar, mu, dan N harus diketahui terlebih dahulu. Pokoknya gunakan formulasi Z-score ini untuk mencari apa-apa. Oke, tata caranya kalau ingin ditanyakan X atau X bar dari soal diskusi sampling mau diskusi normal, berarti harus diketahui dua peluangnya. Karena dari peluang kita dapat gambarnya nanti. Makanya cara untuk mencari X atau mencari sigma itu dengan cara GPU. Gambar dulu, lihat tabel normal baku ya, lalu ubah. Ubah dari mana? Ya, ubah dari ini. Ubah dari yang sini, dari yang sini menjadi parameter. Jadi ini saja formulasi soal-soal untuk normal maupun distribusi sampling. Kalau mencari peluang, UGT, mencari salah satu unsurnya baik X maupun mu maupun sigma ya tadi menggunakan gitu. Gambar dulu ya dia udah. Baik, demikian yang bisa sampaikan ya berkaitan dengan materi yang poin-poin. Alhamdulillah sudah kita bahas semua dan itu semua nanti apa yang saya jelaskan ini nanti insya Allah bakal muncul ya di dalam UAS ya,
Jadi poin-poin penting sudah saya bahas di sini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tutup. Oke, karena ini materi sesi terakhir ya, jadi silahkan gunakan kesempatannya. Oke, sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan, coba ditampilkan dulu videonya, nanti saya coba screenshot. Oke. Ada? Ada yang ditanyakan? Materi kemarin maybe, atau materi yang sudah juga boleh. Kita bahas. Ya. Ada Filia, ada Risma, ada Tasya, ada Naswan, Hanif, ini yang sudah muncul. Oke. Tas, belum muncul semua. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada Dewa. Oh iya, UASnya kapan ya? Tanggal berapa kira-kira? Ada yang sudah tahu jadwal? Sofia, kapan UAS? Tanggal 25, Pak. Tanggal 25. Tanggal 25, Pak. Tanggal berapa? Pekan depan ya? Tanggal 25, Pak. Oke. Iya. Baik. Sudah. Terima kasih. Barangkali silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kecukupan sampai di sini ya. Sesi kita, perkuliahan kita, probabilitas dan statistika selama 1 semester. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan, ya, banyak kekurangan, ya, terutama karena memang sang masa pandemi tidak optimal saya mengajar, baik itu kehadiran, kualitas maupun cara pun visit ya, bergantian. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Saya takutnya nanti nggak jadi lagi. Kenapa? Karena COVID lagi naik lagi. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita mulai ya perkuliahan tatap muka ya.
Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu, jaga selamat, puas nanti ya. Semoga hasilnya lebih baik dari peserta Senayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Saya duluan ya. Halo.